Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kita untuk menambah amalan-amalan kita, karena termasuk keutamaan adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Termasuk pemberian keutamaan dari Allah kepada seseorang adalah siapa yang dipanjangkan umurnya serta baik amalannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah panjangkan umurnya dan buruk amalannya, maka dia termasuk manusia yang sangat merugi. Bisa dikatakan kalau tadi yang terbaik, ini yang terjelek. Dan alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur dalam keadaan kita mau untuk mendatangi majelis alam, dan ini termasuk sesuatu yang baik, di mana sebagian saudara-saudara kita Allah telah cukupkan umurnya. Wa hadza min qadrillah, ya, ini termasuk dari qadar, dari takdir yang Allah tetapkan. Allah menghendaki siapa yang dipanjangkan dan Allah menghendaki siapa yang dipendekkan. Dan kita nggak akan tahu sampai kapan kita masih mendapat kesempatan. Ketika kita mengambil hikmah dari apa yang menimpa saudara-saudara kita yang mayoritasnya adalah kaum muslimin, baik di Sumatera Barat atau Sumatera Utara atau terkhusus di Aceh, ya. Mereka semuanya tidak menyadari, bisa dikatakan seperti itu. Di antara mereka ada anak-anak yang masih sangat kuat, ada para wanita yang masih sangat cantik-cantik, ya. Demikian pula di antara mereka ada juga orang tua yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, namun tidak sedikit banyak orang tua dengan ketuaannya, namun mereka lalai terhadap bekal akhiratnya. Lalu Allah datangkan suatu ketetapan sehingga menimpa saudara-saudara kita apa yang kita ketahui bersama, ya. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimun akhul muslim, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Al mu'minun lil mu'minin kal bunyanin yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. Orang beriman itu adalah bersaudara, ya. Sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain. Dan di antara kewajiban kita terhadap sesama muslim, karena kita bagaikan satu bangunan, ibarat sebuah rumah, tatkala 4 tiangnya ada yang patah satu, ya, maka akan doyong, ya. Itu kalau dia memang betul-betul merasa sebagai satu bangunan, ya. Al mu'minun lil mu'minin kal bunyanin, seperti satu bangunan, ya. Kalau dia merasa mukmin. Sedangkan di sana menimpa saudara-saudara kita, maka wajib atas kita membantunya. Barang siapa mampu membantu dengan hartanya, mampu membantu dengan tenaganya,
dan paling minimalnya membantu dengan doa-doanya. Bagaimana kalau itu saudara kita? Bagaimana kalau itu orang tua kita? Bagaimana kalau itu anak-anak kita? Tentu itu adalah suatu ujian yang sangat berat. Sehingga dari sini saya mengingatkan untuk kita respect terhadap apa yang menimpa mereka, dan alhamdulillah sebagian kaum muslimin telah melakukan usaha untuk membantu mereka. Meskipun di sana ada banyak perkara yang sebenarnya kurang tepat, ya. Banyak berlomba-lomba orang membantu mereka, numpang viral. Begitu banyak datang kita lihat di media, sumbangan-sumbangan senantiasa ditonjolkan lembaga-lembaga, senantiasa ditonjolkan, ditampilkan kelompok-kelompok yang menyumbang. Namun alhamdulillah di kalangan Ahlus Sunnah, dan kita menyaksikan sendiri alhamdulillah, beberapa saudara kita baik yang di Jogja, juga di Purworejo yang kita ketahui, juga teman-teman kita di sebagian Pantura dan teman-teman di Lampung serta di Sumatera bagian selatan, mereka datang ke sana, mungkin nggak diliput media, tidak difoto, ya. Dan mereka dalam mobil-mobilnya sebagaimana mobil biasa, tidak senantiasa ditempeli spanduk-spanduk, ya. Mereka diam datang membantu, memang niatnya bantu, ya. Bukan untuk numpang viral. Dan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh hati kita untuk mendidik hati kita ikhlas, tidak mengharapkan pujian-pujian dari manusia. Dan kita yang di sini yang mungkin belum bisa mengulurkan sebagian hartanya atau apa, minimalnya adalah doa. Jamaah rahimakumullah. Selain dari perkara tersebut, tentu hal itu bisa kita ambil hikmah untuk kita mempersiapkan diri, karena bukan tidak mungkin Allah juga akan menimpakan sesuatu pada selain mereka. Dan selain mereka itu di antara kita. Inna nas'alullaha as-salamah wal afiyah. Kita mohon pada Allah keselamatan dan keamanan, ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal seperti itu. Namun kita harus tetap siap mempersiapkan diri. Sewaktu-waktu ketentuan Allah itu datang berupa apapun, kita telah menyiapkan amalan kita. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada malam ini insya Allah kita akan melanjutkan sebagian dari pembahasan kita, dan pada bagian awal kita akan melanjutkan hadis yang dahulu telah kita sebutkan beberapa faedahnya, yakni hadis qudsi yang dibawakan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Dulu sekedar murajaah, kita telah menyebutkan yang pertama bahwasanya Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya juga kepada selainnya dan bagi selainnya, dan juga Allah menetapkan, menjelaskan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita bahwasanya kita itu semuanya sesat kecuali apa yang Allah atau siapa yang Allah beri petunjuk, dan sesungguhnya kita nggak akan mampu makan maupun berpakaian kecuali dari apa yang Allah berikan. Dan Allah perintahkan juga kepada kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kepada orang-orang yang mati, kuburan-kuburan dan selainnya. Dan malam ini insya Allah kita lanjutkan pada bagian yang keempatnya, ya, 4 atau kelima ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut. Firman Allah, ya ibadi. Allah kembali menyeru kepada kita, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat salah di waktu malam maupun siang. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya waktu itu ada dua, al-lail
wan nahar, ya. Perempuan dan laki-laki, hitam dan putih. Nah, waktu itu nggak lepas dari namanya malam dan siang. Tahun-tahun, bulan-bulan, jam-jam tetap dia senantiasa berada, kalau nggak malam itu siang. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu senantiasa berbuat kesalahan di waktu siang maupun malam. Kemudian Allah menjelaskan, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan ketahuilah aku mengampuni segala dosa-dosa. Kita tahu telah melakukan banyak kesalahan, maka Allah janjikan, tapi aku itu ngampuni dosa-dosa semuanya, kata Allah. Fastaghfiruni, kemudian Allah memerintahkan, fastaghfiruni, minta ampunlah kalian kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuni kalian. Suatu janji yang mesti Allah tepati. Kita diciptakan senantiasa penuh salah dan noda, salah dan dosa. Namun di sisi lain, Allah itu loh ngasih tahu, tapi aku itu maha mengampuni segalanya. Minta ampun kepadamu, kesalahanmu aku ampuni. Syaratnya minta ampun. Nah, ini kadang melakukan dosa siang malam tidak mau henti, jauh ngapurone ra gelem, minta ampune enggak gelem. Kon maca istighfar mari salat 3 kali ya wis kesusu-susu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kon jaluk sepuro, padahal melakukan dosanya itu siang dan malam. Padahal disyariatkan dalam apa, setelah selesai sholat kita pertama istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 aja. Itu pun kadang sedikit susut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu bukan istighfar. Sulit kita maknai ketika orang mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi astaghfirullah, astaghfirullah. Aku meminta ampun kepada Allah, di Indonesiakan. Nah, kalau cepat astagfirullah, 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 bagaimana? Seperti kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Aku minta ampun Allah, alhamdulillah. Enggak akan diketahui maknanya, ya. Jadi yang tenang, ngelakoni dosane tenang, ning kok njaluk sepurone kesusu. Padahal Allah janjikan, nek awakmu njaluk sepuro, ya tak ampuni. Sebab awakmu iku akeh salahe awan lan wengi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di sini oleh muallif kitab kita ini, fadzalika ada hadzal haditsu asahu wa ahsan min hadithi kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Hadis ini yakni hadis yang menunjukkan innakum tukhti'una bilaili wan nahar, ya kamu senantiasa berbuat salah siang dan malam. Ini hadis ini lebih sahih dan lebih bagus dari hadis yang masyhur juga dan biasa kita sebutkan yang berbunyi kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Di sana ada hadis yang masyhur sering kita ulang, juga diulang oleh banyak orang. Rasulullah mengatakan semua bani Adam atau anak keturunan Adam itu banyak berbuat salah, dan sebaik orang-orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Hadis yang kedua ini secara sanad periwayatan kata Imam Al-Bukhari disebutkan fihi nadhar. Hadis ini perlu dicek ulang sahih dan tidaknya, dan di sana sebagian ulama mendhaifkannya. Akan tapi meskipun hadis ini dhaif, maka kita punya hadis yang sahih yang kandungan maknanya sama, ya ini hadis yang pertama tadi, innakum ya ibadi innakum tukhti'una bilaili wan nahar, kalian senantiasa berbuat salah siang dan malam. Dan suatu yang akan menambah keyakinan kepada kita dan bahwasanya kita ini makhluk yang sangat istilahnya parah, karena diciptakan fi ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan, namun kok senantiasa berbuat salah, nggak peduli siang dan malam. Nek gak ngakoni Rasulullah sih jelas nih, ya.
Sing jelas nih di sana ada hadis lain yang disebutkan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walau lam taznabu la dhahaballahu bikum walaja'a biqaumin yadhnubuna wa yastaghfiruna allaha fayaghfiru lahum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan menungso mau kesalah ya. Kata Rasul, seandainya kalian wahai umat ya, seandainya kalian itu enggak berbuat dosa, wapi kabeh ya, wis ra gelem nglakoni Allah, enggak terjatuh kepada dosa, tentu Allah akan mengganti atau akan menghilangkan kalian, yakni memusnahkan kalian. Nek menungso iki ora salah, karo Allah malah dimusnah nih. Kata Rasulullah SAW. Berarti menungso iki mesti akeh salah, enggak bisa. Ndak, lek rumangsa wong kok ora duwe salah, sithik salah, iki bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh pencipta kita. Kata Rasulullah, kalau kalian tidak berbuat dosa, sungguh Allah akan menghilangkan kalian dan dia akan mendatangkan suatu kaum yang baru, makhluk baru yang dia berbuat dosa. Jadi Allah itu akan menciptakan makhluk manusia yang berbuat dosa. Kemudian manusia baru yang berbuat dosa itu wa yastaghfirunallah. Setelah berbuat dosa mereka meminta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni mereka. Dan ini menjelaskan bahwasanya memang kita tempatnya salah dan dosa. Kemudian kenapa kita butuh istighfar? Disebutkan tadi karena kita penuh dosa. Sisi yang kedua, istighfar itu termasuk penghilang kegundah gulanaan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk yang termulia, orang yang paling istimewa ketauhidannya, peribadatannya, dan bersih hatinya, beliau pernah mengatakan dalam suatu riwayat, kata beliau, innahu la yughanu ala qalbi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasul ya. Innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya terjadi sesuatu di dalam hatiku. Hatiku itu kok gak enak ya, kok sumpek ya, kok gundah gulana ya, kok galau ya, kok ada sesuatu yang gimana gitu rasanya. Nek wong Jawa ki hatiku kok teratapan ya, kok deg-degan ya. Nah, ini Rasulullah merasakan seperti itu. Ada sesuatu yang terjadi pada hatiku. Maka Rasulullah fa'astaghfirullah, maka aku meminta ampun kepada Allah, aku beristighfar kepada Allah, fayadhabu mabi, fayadhabu mabi, maka hilanglah apa yang ada dalam hatiku tadi, kegundah gulaan, keresahan, atau sesuatu yang bikin hati itu kok gak enak. Ini Rasul. Jadi istighfar di antara keistimewaannya selain menghapus dosa-dosa, dia bisa menghilangkan kerisauan pada apa yang di dalam hati, baik risau karena cereweti bojo ibaratnya, atau risau karena sepine dagangan, atau risau karena gesekan karo kawan. Maka dengan istighfar akan hilanglah gundah gulana. Niki resep, ra usah njaluk dukun, ra usah repot-repot. Pak dukun, Pak guru, atiku lek sumpek teng napa nggih? Mbok yo disarati. Engko sarate malah nggarai sumpek. Oh ya ngono tuku kembang, campur menyan, campur wedhus 2 kilo. Wah, tambah mumet 2 kilo ku yo larang. Tapi Rasulullah sudah menunjukkan pada kita, fa'astaghfiru, kemudian aku istighfar ya. Kemudian fayadhabu mabi, hilanglah semua kesusahan itu dari diriku dengan cara istighfar. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
juga mengajarkan kepada kita suatu doa yang berkaitan dengan istighfar. Niki Rasul, nggih. Apa maneh kita. Beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala meminta Allahumma ighfirli jaddi wa hazli wa khoto'i wa amdi wa kullu dzalika indi, kata Rasul. Ya Allah, ampunilah aku pada apa-apa yang aku bersungguh-sungguh padanya, ya. Bersungguh-sungguh dalam keburukan, ngelakoni Allah tenanan. Ketika bermaksiat itu orang, ketika kita bermaksiat itu kan nggak setengah-setengah. Umpamanya uang seneng minum minuman keras, dia nggak setengah minum setengah enggak, tapi benar-benar minum, bersungguh-sungguh dia dalam mendapatkan uang untuk berbuat maksiat, untuk berbuat salah. Ya. Maka Rasul meminta, ya Allah ampunilah aku dari apa yang aku bersungguh-sungguh padanya, dan ampunilah aku pada aku yang lalai padanya. Ampunilah kelalaianku. Ya. Juga kata Rasulullah, ya Allah ampunilah aku pada kesalahan-kesalahanku, dan ampunilah aku pada apa-apa yang aku sengaja padanya. Karena ada dosa yang kadang-kadang enggak sengaja. Kalau itu dimaafkan, tapi yang enggak dimaafkan itu yang disengaja, maka kita wajib minta ampun. Nah, wa kullu dzalika indi, dan semua kesalahan itu ya Allah ada muncul dari diriku. Ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwasanya semua kesalahan-kesalahan itu muncul dari diri seorang hamba. Jadi memang pantas dikatakan kita ini selalu berbuat salah, malam dan siang, lailan wa naharon. Kemudian di sana ada satu pelajaran tambahan yang perlu kita sampaikan. Tadi di hadis yang pertama, Rasulullah mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian. Dan sebelumnya Rasul mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan baik malam maupun siang. Nah, lafaz ya ibadi ini mencakup seluruh para hamba. Enggak peduli cah cili, cah gede, Pak Yai, atau pedagang, atau petani, bahkan para nabi. Nah, nabi itu juga seorang hamba. Makanya diantara bentuk syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, hambanya, wa rasuluhu, serta rasulnya. Jadi rasul, para nabi itu juga hamba. Bukankah di sana dari kecil kita telah mendapat pelajaran bahwasanya para nabi itu maksum? Mas Irwan eling artine maksum? Bersih. Napa Pak Win maksum? Diampuni dosanya yang telah lalu. Macam-macam, ya. Secara makna maksum itu terjaga. Terjaga dari, dulu diartikan ketika kita masih belajar kecil itu, nabi itu maksum. Gimana? Terjaga dari berbuat salah, terjaga dari dosa-dosa. Tapi bukankah Allah menyebut ya ibadi, wahai hambaku? Berarti nabi kan juga, innakum tukhti'una, kalian senantiasa berbuat salah, lailan wa naharan. Terus piye nabi? Kalau nabi ini salah, terus piye? Nah, kemudian di sana dijelaskan oleh sebagian ulama tentang pembahasan ini. Kata Asy-Syaikh Yahya Hafizahullah taala yang menulis kitab yang kita nukil ini, wal anbiya'u ma'sumuna 'anil khata'il akbari alladhi huwal kabirah. Para nabi itu dia maksum, dia terjaga, dia terbebas dari kesalahan-kesalahan yang besar, yaitu dosa-dosa besar. Itu nabi. Nabi itu terjaga dari berbuat dosa besar, nggak pernah. Ya.
Dan yang benar bahwasanya kemaksuman, keterjagaan para nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu keterjagaan dari kesalahan-kesalahan yang tercela. Jadi kesalahan-kesalahan yang tercela, meskipun itu kecil kelihatannya. Contoh, di sini saya menyebutkan mithlu sariqatil baydah, seperti mencuri telur. Nah, arek cilik zaman kula jenengan sik desa mbiyen. Jogja mriki kan biyen yo desa, saiki ae kutha. Jadi aja lali. Cah desa lah biyen kene iki yo desa. Kula critani wong tuwek mriki, kene biyen tahun-tahun niku pira. Wis sik kene sik kaya alas iki kaya hutane UGM iki. Nah, jadi enggak usah gaya saiki wong kutha. Yo saiki biyen desa. Padha ya kali kula. Nah, itu seperti zaman biyen cah cilik itu nyolong endok nek tanggane itu kan biasa. Wah, ndokku ilang, sapa nyolong? Ah, dijiko anake anu iki. Celuk, ah, jiko ndok. Enggak. Jiko awamu? Enggak. Jiko, enggak, wah, aku mau jiko siji, ndoke kan telu. Nah, terlihat sepele toh. Nah, Nabi meskipun kelihatannya perkara ini sepele tapi itu kan perkara tercela, maka Nabi terjaga dari perkara-perkara seperti itu. Ya. Dan amma shaghair, adapun dosa-dosa yang kecil selain yang tercela, ya, yang itu akan merusak atau mengganggu penyampaian wahyu, ya. Jadi Rasulullah ditugaskan, diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya, Al-Quran kepada kita, ya. Nah, apa-apa yang meskipun itu dosa kecil tapi yang akan berpengaruh terhadap penyampaian wahyu dari Allah oleh Rasul kepada umatnya, maka Rasulullah juga dijaga, ya. Sehingga lalu bagaimana? Katanya tadi para hamba kalian semuanya melakukan kesalahan. Berarti tabrakan? Enggak, ya, enggak. Karena di sana ada kesalahan-kesalahan itu yang tidak sampai mencacatkan seseorang. Istilahnya salah tabiat lumrah. Nah, wong delok itu kesan ya piye ya wong kadang umpamane kita jalan di pinggir jalan tiba-tiba ra krasa rada ndlewer nganan sithik sehingga dibelwon tin tin tin. Nek dianggap salah kan ya salah, tapi itu sesuatu yang lumrah, bukan sesuatu yang apa namanya tadi dzamimah yang tercela, ya. Dan kesalahan-kesalahan seperti ini termasuk sesuatu yang dihapus dengan kebaikan secara sendirinya. Maknanya sapa wonge terjatuh pada kesalahan yang ringan yang tidak tercela tapi dia melakukan kebaikan, maka hakikatnya koyok-koyok wong iku tidak melakukan kesalahan. Nah, Nabi begitu, dia maksum memang, ya, terjaga dari semuanya, namun dia juga tidak keluar dari innakum tukhtiun. Tapi kesalahan yang sifatnya yo salah neng ora salah, gitu ya. Ya, karena banyak kesalahan yang dihapus oleh kebaikan-kebaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan atau menghapuskan keburukan-keburukan otomatis. Nek wong kepleset sesuatu sedikit, kemudian setelahnya melakukan kebaikan, maka otomatis kesalahan itu, keburukan itu hilang dengan sendirinya syarat yang nglakoni kebaikan. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan kemaksuman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara keutamaan istighfar adalah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Di sana disebutkan faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Datang seorang nabi mengatakan,
minta ampunlah kalian kepada Rob kalian, sesungguhnya Rob kalian itu adalah Maha Pengampun. Kalau kau minta ampun, Allah akan menurunkan hujan secara lebat kepada kalian yang dengan hujan itu akan menjadikan mudahnya kalian dalam memenuhi kebutuhan air dan dalam menumbuhkan tumbuhan. Nah, di antara faedah istighfar ini akan mendatangkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak amalan-amalan di sana, amalan-amalan baik yang akan menghapus kesalahan-kesalahan, namun kita cukupkan secara ringkas karena banyaknya dalil-dalil yang andaikan kita sebutkan semuanya akan memakan waktu yang sangat panjang, maka hendaklah barang siapa mampu membaca, dia membaca untuk melengkapi pengetahuan, karena dengan tambahnya pengetahuan, keimanan kita ini insya Allah akan bertambah pula. Karena ilmu itu supaya jalan untuk mendapatkan surga, dan surga itu hanya bisa didapatkan dengan keimanan. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pada bab yang pertama kita cukupkan di situ tentang sedikit faedah dari hadis, ya ibadi kullukum tukhti'innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Dan sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kitab Azkar, kitab-kitab zikir, dan masih tersisa waktu insyaallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan mempelajari zikir-zikir yang dibaca ketika bangkit dari ruku. Yang masyhur yang mungkin jenengan pun banyak amalkan adalah napa Mas Irwan? Doa ruku, doa apa? Bacaan ketika i'tidal setelah berdiri. Sami'allahu liman hamidah, terus hafal bacaan yang lain? Ada yang lain? Pak Win, ada yang hafal yang lain? Bapak wonten sing rati panjang? Ada kemarin yang agak ditambahi yang panjang sedikit. Rabbana walakal hamdu hamdan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, niku ditambahkan. Maksudnya sekali-kali Rabbana walakal hamdu toh, sekali-kali juga Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, nek saged sekali-kali juga ditambah yang panjang. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'a Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi haqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, niki rada dawa, tapi doa ketika kita berdiri rukuk yang paling panjang ini tadi. Dan insya Allah tak sepanjang lagu noda-noda hati. Insya Allah niki dihafal nih gampang. Dan setelah rukuk maka di sana kita melanjutkan dengan bacaan ketika sujud. Kata mu'alif kitab kita, beliau mengatakan azkarus sujud, zikir-zikir di dalam sujud, yakni bacaan ketika sujud. Ada beberapa bacaan, ya. Kata beliau, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah beliau berkata, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Aku suatu saat sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Ila qaulihi, kemudian beliau melanjutkan hadisnya sampai pada ucapan Hudzaifah, summa sajada, kemudian Nabi sujud. Nah, langsung lompat pembahasan sujud karena kita sudah selesai bahas doa berdiri i'tidal toh. Nah, kemudian beliau sujud, faqala, ketika sujud Rasul mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Mas sapa iki yang dari Bali?
Mas Ismail, Subhana Rabbiyal A'la artinya apa? Nggih. Napa, Pak? Nggih. Maha suci Robku, ya, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kan aneh kalau kita sholat subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Mau coba subhana rabbil a'la. Apa sih subhana rabbil a'la? Gak ngerti. Jadi sholatmu khusuk-khusuk apa orang ngerti sini khusuk banget. Ya, belajar mulai alon-alon di napa angen-angen maknane kaya napa nenu-nene wong Jawa tampa ati iku limo sak wernane salah sijine maca Quran angen-angen sak maknane. Nah, salam sholat juga harus diangen-angen sak maknane. Jadi kemudian ketika sujud Rasulullah membaca Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Robku yang maha tinggi. Nek direnungi Pak, nggih, salat niku khusyuk. Subhana Rabbiyal A'la. Niku lek direnungi mana nih khusyuk insyaallah. Estu, jangan coba enggak percaya. Niki kula artine maha suci engkau atau maha suci Robku yang maha tinggi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Itu peringatan yang pertama kemarin. Dan adalah sujudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkisar panjangnya seperti berdirinya. Diwaca ping oke subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi ya direnungi. Gak subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Direnungi. Hadis ini sahih. Lafadznya nggih subhana rabbiyal a'la. Itu sahih riwayat Muslim. Kemudian pada hadis yang kedua disebutkan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza raka'a ahadukum," apabila salah seorang kalian rukuk, faqala, maka dia mengatakan di dalam rukuknya, "Subhana rabbiyal azimi thalatha marrat." Subhana rabbiyal azim ketika rukuk 3 kali. Kata Rasul, faqat tamma ruku'uhu wa dzalika adnahu. Niki diperhatikan nggih. Faqat tamma ruku'uhu pada wa dzalika adnahu. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk membaca Subhana rabbiyal azim dalam rukuk 3 kali, maka telah sempurnalah rukuknya dengan sebab itu, dan bacaan 3 kali ini termasuk minimalnya wadzalika adnahu, paling minimal iku maca ping 3. Maksimale ra kehitung terus karena rukuknya Nabi, sujud Nabi kadangkala setara dengan masa berdirinya. Kemudian wa idza sajada, maka ketika sujud faqala, dia mengatakan fi sujudihi, dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la salasa marratin 3 kali. Faqad tamma sujuduhu wa dzalika adnahu, maka sujudnya sempurna dan ini bacaan paling minimalnya. Ini dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh beberapa a'immah hadis, dan hadis ini diperbincangkan tentang riwayat sahih dan dhaifnya, terutama pada pembahasan wadzalika adnahu. Ini minimalnya, niki memang sempat diperbincangkan para ulama, iki riwayat iki sahih ndak toh. Akan tapi Syekh penulis kitab kita ini lebih merojihkan dengan menukil beberapa riwayat yang lain, di antaranya ya, wajah an Jubair ibni Mut'im indal Bazzar kama fi Kashfil Astar wa an Abi Bakrah indahu, ya, datang dari Jubair juga dari Abi Bakrah, ya. Dan kesimpulannya kata Syekh penulis kitab kita ini, fal haditsu bi dzikri lafzi salasan sabit, ya. Adapun hadis, ya, maka hadis dengan penyebutan 3 kali itu adalah hadisnya sahih. Maksudnya hadisnya sabit, riwayatnya jelas. Akan tapi di sana ada penjelasan yang lain bahwasanya boleh juga membaca hanya 1 kali. Tapi kalau kita ngikuti hadis ini maka minimalnya 3 kali. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi,
Nah, ini bacaan rukuk yang lain ya. Wa sujudihi, dan bacaan sujud. Apa yang dibaca? Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ini pendek juga. Subhanarabbiyal a'la 3 kali. Nah, sesekali nanti baca yang lain. Apa? Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ya. Kemudian kita langsung hadis yang selanjutnya. Kata mu'alif, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Aisyah berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firas. Jere Aisyah bojone Nabi sing paling ayu niku terkenal ya. Bojone Nabi sing paling berilmu niku. Karena masih muda nemani Nabi sehingga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Niku Aisyah. Yang Aisyah itu dianggap wong elek-elek wong oleh orang Syiah. Maka Syiah itu wani ngafirne Aisyah. Ngono kok sih dianggap Islam oleh banyak orang di Indonesia. Jadi istri Nabi Aisyah meriwayatkan, suatu malam aku kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tempat tidur. Berarti suami istri itu lek turu iku sak tempat tidur ngoten nggih. Aja sewang-sewangan ra ono apa-apa, sing lanang nang kamar kene, sing wedok nang kamar kono. Piye ape harmonisi, anak ape tambah ra sida tambah. Padahal wis akeh sing mati ini. Kita butuh dukungan umat Islam yang banyak. Sing tuwek-tuwek ya ora apa, tetep bareng nggih. Nomi bareng mosok tuwek terus agel bareng. Awakmu saiki elek lho, Dik, gak kaya mbiyen. Ya padha Mas sampean yo elek. Nah, niki Rasulullah itu berarti tidur setempat tidur dengan istrinya Aisyah. Kemudian Aisyah ngelilir pada suatu malam, aku kehilangan Rasulullah. Nah, kemudian fal tamastuhu, kemudian aku mencari Rasulullah dalam keadaan gelap. Dulu lah enek PLN. Ya kalau Aceh ya, enek listrik ngene iki zaman Rasulullah nggih biasa, nggih. Tapi karena kita udah kebiasaan listrik, kaget, ya. Kemudian aku mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, digrayangi lho wong saiki. Ojo sing makna jorok itu yo. Wah, si fulan grayangi, enggak ya. Maksudnya istrinya golek Rasulullah di tempat gelap ini, nanti yo bojoku sing gandeng dhewe iki mengko ora ono, ya. Nah, kemudian pas enak-enaknya nyari, fawaqatu yadi ala batni qadamaihi wa huwa sajidun. Kemudian pas dicari gitu, Rasulullah nemu tangane Aisyah, nemu tangane Aisyah nemu nempel nang kedua telapak kakinya Nabi, ala batni qadamaihi. Ya, nempel ketemu dua telapak kakinya Nabi. Nah, niki lek golek kan cek loh kok nemu telapak. Nah, itu juga mengisyaratkan pada kita pelajaran bahwasanya sujud itu kakine nempel begini. Sehingga ketika digerayai karo Aisyah sing kena loro-loro nih. Lek sujud metatak ngeten nggih, metatak ngeten kaya wong habis silat nih kok. Nah, Rasulullah kan nyekel mesti kena kursi tok. Nah, ini Aisyah itu ternyata waktu nyari nyekel itu langsung kena loro. Berarti mengisyaratkan bahwasanya ketika kita sujud ya kaki kita berarti kedua kaki itu rapet nempel, boten begagah ngetokne apa-apa sing kudune di rapetne. Ya. Niki yang dipraktekkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wahuma mansubatan, dan kedua kaki Nabi tadi mansubatan diangkat. Berarti nek sujud iki mboten ngepleh ngeten tapi diangkat begini ya. Kakinya begini anggapan niki kaki. Bener toh? Lah wong Jawa ngomong sikil dadi tangan, sirah dadi sikil ngoten. Nah, telapak tangan pun nah begini. Ini contoh umpamanya ini kaki. Kemudian wahwa yakul. Nah, ketika itu Rasul mengucapkan, nah niki salat bengi jajal nggih, niki dipraktekne nggih. Rasul mengucapkan itu waktu salat malam. Dalam sujudnya Rasul mengucapkan Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Ya, wa a'udzubika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Niki bacaan sujud yang pernah dilakukan Rasul juga ketika sholat malam. Nah, diartikan ya Allah, aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemarahanmu. Allah itu iso marah. Ini termasuk menunjukkan Allah itu punya sifat marah. Ya. Dan aku berlindung kepada kepemaafanmu ya Allah dari hukumanmu. Ya. Dan aku berlindung kepadamu darimu.
aku berlindung kepadamu ya Allah darimu. Biasanya kan aku minta tolong pada Pak Jenderal dari gangguan si perompak. Orang lain toh, tapi Allah itu, ya Allah aku berlindung kepadamu darimu. Aku berlindung maka kepadamu darimu. Aku berlindung dari kemurkaanmu. Kemudian bacaan lanjutnya la uhsi tsana'an 'alaik. Sungguh aku tak mampu menghitung pujian-pujian atas engkau wahai Allah. Anta kama asnaita ala nafsi. Sesungguhnya engkau sebagaimana apa yang engkau puji atas dirimu sendiri. Saking besarnya pujian Allah, kita itu nggak akan mampu memenuhi keterpujian Allah dengan pujian-pujian kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah beberapa bacaan sujud ini telah kita sebutkan. Saya ulangi ya. Salah satu bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian apa tadi? Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Kemudian ada lagi yang kemarin telah kita lalui juga sebagai bacaan ruku adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dan untuk salat malam kadangkala bagus kita membaca doa yang terakhir, Allahumma a'udzubika biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsi. Nah, iki diapalne. Mas Irwan pun gak ada kitabe kaya bapak-bapak nak ajeng nyalin, saged nyalin ten Mas Irwan. Nek ra gelem nyalin nggih disalin-salin ke insyaallah. Jamaah rahmani wa rahmakumullah, kita cukupkan sekian apa yang telah kita sebutkan, mudah-mudahan memberi manfaat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.